Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Teknik Informatika di SMK Wira Harapan dengan tema besar Training dengan Metode Blended Learning pada guru dan siswa SMK Wira Harapan yang dilaksanakan dari tanggal 6 November 2020 sampai dengan 4 Desember 2020 dengan 5 topik yang akan dimulai dengan topik Sistem Terkomputerisasi dan Bisnis Berbasis Online yang menghadirkan pembicara yaitu Bapak Gabriel Presta-Atmana, topik Gamifikasi oleh Bapak Putu Wida Gunawan, topik Pengenalan Web Programming oleh Bapak Imade Dwi Ardiade, topik Pendalaman Microsoft Excel sesuai standar sertifikasi internasional Microsoft Office Specialist oleh Bapak Gerson Peoh, dan topik Pengenalan Routing Protokol BGP, Border Routing Protocol, menggunakan simulasi Cisco Packet Tracer oleh Bapak Inyoman Bernabus. Sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya mengawalinya di dalam doa. Izinkan kegiatan ini diawali doa secara iman Kristiani. Untuk itu, kepada Saudari Audrey yang bertugas, dipersilahkan. Ya, baik semuanya. Sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami dapat bertemu dan berkumpul pada seminar yang dilaksanakan secara online. Kiranya Tuhan Yesus dapat memberkati semuanya kegiatan pada hari ini, berkati pembicara dan juga teman-teman kami dari SMK Wira Harapan, agar kiranya setiap hal yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Inilah doa kami Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Terima kasih pada Saudari Audrey. Kami mempersilahkan kepada Bapak Anton atau Ibu Setia untuk memberikan sambutan mewakili Mitra SMK Wira Harapan. Kepada Bapak Anton, silakan. Maaf Pak Anton, belum kedengaran suaranya.
Belum, Pak, belum kedengaran. Oke, sesuai permintaan Pak Anton, biar lanjut saja, ya. Silakan lanjut saja, Ria. Oke, karena mungkin terjadi kendala teknis, jadi kami mempersilahkan kepada Bapak Imade Dwi Ardiade untuk memberikan sambutan sebagai Ketua Panitia Pengabdian Masyarakat Program Studi Teknik Informatika tahun 2020. Oke, terima kasih untuk Ria sebagai host. Mungkin di sini saya menyampaikan sedikit ucapan kegiatan hari ini. Kemudian saya ucapkan kepada rekan-rekan siswa dan guru SMK Wira Harapan, terima kasih juga untuk hadir di kegiatan ini. Mungkin sambutan saya sebagai Ketua Pengabdian Prodi ini memiliki harapan semoga melalui pengabdian ini rekan-rekan siswa, baik juga bidang mitra dapat di sini kami dapat memberikan wawasan mengenai penerapan ilmu komputer dan dapat memberikan manfaat juga wawasan tersebut untuk kedepannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sambutan ini. Mungkin supaya mempercepat waktu, mungkin saya kembalikan lagi ke Ria sebagai host. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Dwi atas sambutannya. Selanjutnya, kami mempersilahkan kepada Bapak Gerson Feoh untuk memberikan sambutan sebagai Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Dianapura, sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, Pak Gerson berharap rekan-rekan mahasiswa yang sudah boleh bergabung dengan kami pada pagi hari ini, juga ada rekan-rekan dosen dari Teknik Informatika yang sudah boleh bergabung, dan rekan-rekan mitra yang sudah boleh bekerja sama dengan kami pada pagi hari ini sampai 5 minggu ke depan. Kami dari Program Studi Teknik Informatika mengucapkan terima kasih sudah boleh bersedia menerima kami untuk program kegiatan kami di akhir tahun ini. Nah, adapun gambaran dari kegiatan selama 5 kali pertemuan atau selama 5 minggu ke depan, saya akan tunjukkan sedikit. Jadi dimulai dari minggu ini, mudah-mudahan para peserta bisa melihat, kalian akan melakukan, jadi selama 5 minggu ini kita akan belajar menggunakan metode blended learning, di mana kita mulai dari yang simple dulu, dimulai yang sederhana dulu, dimulai yang relax dulu. Kita akan membahas tentang
di sini bisa kelihatan materi hari ini ya. Sistem terkomputerisasi dan bisnis berbasis online. Dalam hal ini, Bapak Gabriel nanti akan sharing tentang pengalaman beliau selama beliau menjadi dosen dan beliau memenangkan beberapa hibah dari pemerintah. Jadi terkait dengan pengabdian, terkait dengan penelitian, di mana beliau beberapa kali sudah membuatkan sistem untuk beberapa desa-desa wisata ataupun UKM-UKM yang ada. Nah, beliau akan sharing di sana, baik terkait dengan teorinya maupun tentang praktisnya. Nanti di minggu kedua, di minggu depan, nah, minggu depan ini khusus untuk guru. Ya, jadi minggu depan ini kami khususkan untuk guru. Di hari Selasa di minggu depan, ini ada namanya gamification. Gamification itu apa dan sebagainya, kami tidak hanya terbatas untuk guru IT, bahkan guru non-IT pun bisa, sangat bisa sekali. Ini akan di-sharing oleh Bapak Putu Wida Gunawan, selaku dosen yang ahli di bidang ini. Selanjutnya di minggu ketiga ada pengenalan web programming. Nah, pengenalan web programming ini akan langsung juga oleh ahlinya langsung, Pak Dwi yang tadi baru saja membuka. Jadi ketua panitia dari acara ini, event ini selama 5 minggu ke depan. Beliau sendiri pengalamannya sudah cukup malang melintang. Jadi dulu di ITB Stikom Bali juga, terus mengerjakan beberapa proyek pemerintah juga. Dan saat ini juga mengerjakan beberapa proyek hibah dari pemerintah untuk sistem. Jadi beliau sudah sangat-sangat expert di bidang ini. Nanti ini untuk guru dan mahasiswa juga, untuk guru dan siswa juga, silakan bagi yang bergabung. Nanti kita akan set schedule-nya, kita akan koordinasi dengan Pak Anton ya, dengan Pak Anton juga dengan Ibu Setia, bagaimana nanti konsepnya, waktunya. Oke, nanti di minggu keempat selanjutnya ada ketemu dengan saya akan membahas tentang Microsoft Excel. Jadi pendalamannya Microsoft Excel sesuai standar internasional dari Microsoft Office Specialist. Jadi kalau standar sertifikasi internasional itu ada untuk Microsoft ada 2, yaitu MTA dan MOS, Microsoft Office Specialist. Di sini kami akan sharing kepada Anda, termasuk jadi tidak hanya seperti ini aja, karena ini adalah blended learning. Jadi tidak hanya semacam webinar saja, tidak mendengar dari Pak Gerson saja, tapi kami akan lengkapi dengan tutorial yang kalian bisa akses anytime, dan ketika kalian membutuhkannya, kalian bisa melihat itu. Jadi video tutorial nanti kami akan siapkan semuanya sesuai standar dari Microsoft. Jadi benar-benar standar internasional kami akan sharing kepada Anda. Jadi ketika nanti Anda memutuskan, misalnya nanti setelah lulus dari SMK Wira Harapan bergabung dengan kami di Teknik Informatika Universitas Dianapura. Nah, salah satu keunggulan kami selain Anda mendapatkan ijazah sarjana komputer, Anda juga mendapatkan gelar Microsoft Office Specialist untuk sertifikasi internasional Microsoft Office Specialist. Jadi di bidang Word, Excel, dan sebagainya. Kita juga punya kerjasama sama Google. Ada 2 kerjasama yang kita lakukan, yaitu di bidang Android dan di bidang startup. Jadi ada Google Startup dan Google Mobile. Jadi mobile Android. Kita juga ada di sana. Jadi nanti teman-teman, selain itu kita juga punya ada beberapa kelas khusus sertifikasi seperti Oracle. Jadi Java Oracle, nah itu nanti teman-teman di sana tidak, jadi bisa dibilang ketika Anda misalnya memutuskan memilih kami, melanjutkan kuliah di Teknik Informatika Universitas Dianapura, di situ Anda juga akan mendapatkan kelas-kelas khusus sertifikasi internasional. Baik, dan ada juga sertifikasi nasional juga ada. Ya, jadi benar-benar lengkap banget buat Anda, sehingga ketika Anda lulus masuk dalam dunia kerja, Anda tidak hanya ijazah yang bisa Anda gunakan, tapi juga gelar sertifikasi, gelar kompetensi yang bisa Anda tunjukkan bahwa saya sudah kompeten di bidang ini, dan itu ditunjukkan baik sertifikasi nasional maupun internasional. Itu Anda akan dapatkan selama Anda berkuliah di Teknik Informatika. Nah, selanjutnya nanti di minggu terakhir, ini mungkin agak sedikit koreksi, Pak Gerson sudah post jadwal ini di bagian chatting. Jadi buat rekan-rekan yang sudah bergabung bisa lihat ada screenshot untuk timeline dari materi yang kita akan berikan selama 5 minggu ke depan, ya. Jadi selama 5 minggu ke depan. Jadi di sini mungkin khusus untuk bagian ini ada sedikit koreksi, Pak Gerson sudah post di sana terkait dengan materi yang diberikan. Jadi benar-benar lebih detail lagi dibandingkan yang sekarang. Jadi kalau yang kemarin rencananya kita akan menggunakan jaringan dasar, tapi sekarang akan lebih intens. Ini bisa buat siswa, bisa buat guru juga. Jadi untuk brainstorming baru guru jaringan dan sebagainya. Itu sangat bisa. Bahkan tidak hanya jaringan, untuk bagian RPL pun sangat bagus sekali.
Jadi ada 5 topik yang akan Anda dapatkan selama kita akan melakukan pengabdian ini selama 5 minggu ke depan sampai di awal Desember. Jadi ini tidak hanya untuk siswa, tapi juga untuk guru juga. Jadi kami berharap rekan-rekan bisa berpartisipasi sampai nanti di 5 minggu ke depan. Kami sangat-sangat berharap sekali baik pihak guru maupun pihak siswa untuk boleh join dengan kami, arti join selama acara ini juga, ataupun nanti join setelah lulus. Wah, welcome, silakan, selamat datang. Nah, di sini juga kami juga menghadirkan beberapa panitia kecil yang merupakan lulusan dari SMK Wiraharapan. Sampai hari ini SMK Wiraharapan selalu menghasilkan lulusan-lulusan yang qualified, ya. Salah satunya yang barusan tadi, hostnya, kalau boleh cerita sedikit, Ria. Ini mahasiswa angkatan 2019, semester 3 sekarang. Tapi kalau boleh cerita sedikit, Ria nggak apa-apa ya. 2 semester terakhir ada Ria sama Bernika yang bergabung juga dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Mereka adalah alumni dari SMK Wiraharapan dan 2 semester kemarin, tipe mereka adalah A semua, artinya perfect, poinnya 4,0. Artinya 4,0 nilai tertinggi. Jadi selamat buat lulusan dari SMK Wiraharapan yang soal qualified, selamat buat para guru. Anda menghasilkan lulusan-lulusan yang luar biasa, dan saat ini lulusan-lulusan dari SMK Wira sudah banyak yang bergabung dengan kami, dan mereka sudah merasakan manfaatnya ketika mereka belajar di Teknik Informatika Undira. Ya, itu dari kami. Jadi program ini adalah program untuk melakukan sharing knowledge, berbagi dengan teman-teman. Namun mohon maaf, mungkin nanti di sesi tanya jawab untuk beberapa sesi kami sajikan pertanyaan itu dalam bentuk tanya jawab secara asinkronus, artinya tidak langsung, bisa melalui email dan sebagainya. Tapi nanti ada beberapa sesi yang bisa langsung ditanyakan, misalnya sesi praktek dan sebagainya, boleh. Nanti kita akan bahas itu nanti. Ya, oke. Dari saya cukup sekian. Terima kasih buat Pak Anton sudah, dan juga ada Pak Adri, ya, dan tentu saja dari Ibu Setia, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang sudah boleh memobilisasi, boleh membawa mahasiswa-mahasiswa untuk boleh join dengan kami dalam acara ini selama 5 minggu ke depan. Kami berharap sekali keterlibatan partisipasi dari rekan-rekan mitra dari SMK Wiraharapan. Kita sudah 3-4 tahun ini selalu menjadi mitra. Terima kasih sekali buat dukungan support kepada kami sampai hari ini. Nah, biar tidak berpanjang lebar, dengan ini saya membuka pengabdian masyarakat program studi Teknik Informatika dengan topik training dengan metode blended learning pada guru dan siswa SMK Wiraharapan secara resmi. Ya, semoga bolehkan berikan aplaus, silakan. Terima kasih. Saya kembalikan acara ini kepada host. Silakan host. Ya, terima kasih kepada Bapak Gerson atas sambutannya sekaligus membuka acara pengabdian ini secara resmi. Nah, sebelum kita masuk ke sesi penyampaian materi oleh Bapak Gabriel, kami mohon kepada para peserta untuk membuka kameranya, barangkali hanya sebentar, untuk dokumentasi. Perlihatkan wajah cantik dan gantengnya sebentar kepada kita. Ya, mohon bantuannya teman-teman, baik mahasiswa maupun peserta SMK, boleh dibuka kameranya. Kita snipping dulu. David, siap-siap David untuk melakukan snipping, untuk melakukan screenshot. Semuanya boleh dibuka, kami mohon sekali lagi boleh dibuka kameranya. Ya. Boleh dibuka kameranya, kalau memang ada kameranya, kalau tidak juga nggak apa-apa. Oke. Silakan dibuka dulu kameranya. Di sini data kami ada 75 partisipan di luar saya. Oke. Pak Gerson berharap sudah semuanya, boleh dibuka kameranya. Oke David, silakan untuk melakukan snipping dalam hitungan 3, atau David memimpin juga boleh. Silakan. Baik. Ya. Pak. Kasih. Oke, terima kasih kepada para peserta dan juga guru-guru SMK Wiraharapan. Selanjutnya,
lagi satu, mohon kepada para peserta untuk mengisi link prates yang ada pada menu chat. Kami akan memberikan waktu kurang lebih 5 menit sebelum nanti lanjut ke pemaparan materi. Terima kasih. Ya, Pak Gerson coba bantu rekan-rekan siswa, mungkin guru juga boleh. Kami mohon pada rekan-rekan siswa dan guru dari SMK Wira Harapan untuk boleh mengisi prates, itu ada di kolom chat. Ya, sudah di-post kembali oleh David. Oh ya, sounding aja, David adalah salah satu alumni ya, David ya? Alumni dari SMK Wira ya? Ya, ini kayak kakak tingkat kalian juga, sama. Ya, silakan diisi formnya. Ini bukan sebuah tes yang ada nilainya, tidak. Tapi kami akan memberikan prates dan post-tes nanti di akhir, di pertemuan kelima. Di pertemuan kelima, atau sesi kelima dari Pak Bernard. Nah, ini ada Pak Bernard. Saya tidak tahu apakah sini ada para dosen. Saya akan coba spotlight. Jadi sambil Anda mengisi pratesnya, ini tinggal diklik aja linknya, tinggal diisi sesuai dengan email Anda. Ya, data Anda silakan diisi. Jadi apakah Anda mengetahui dari materi-materi ini? Silakan Anda berikan penilaian terhadap pernyataan tersebut. Jadi 1 paling buruk, Anda benar-benar tidak sama sekali tahu, sampai 5 Anda sudah sangat paham sekali. Jadi Anda yang berada di posisi mana? Jadi nanti kami akan melakukan prates dan post-tes ini. Jadi prates ini untuk mengetahui sebelum kami memberikan materi selama 5 pekan ke depan, baik untuk guru maupun untuk siswa, silakan diisi link tersebut. Setelah itu, nanti di pertemuan terakhir di materi minggu kelima yang akan diisi oleh Pak Bernard, ya, nanti rekan-rekan bisa sambil untuk istilahnya kami ingin melihat respon. Apakah rekan-rekan ada knowledge baru, baik para guru maupun siswa, nanti diisi lagi. Nanti kami akan berikan linknya kembali untuk post-testnya. Sambil Anda mengisi, saya perkenalkan beberapa pembicara dulu. Di pertama adalah, saya akan spotlight aja, ini adalah Pak Gabriel, pembicara hari ini. Ya, terima kasih Pak Gabriel. Oke, selanjutnya di sini saya ketemu ada Pak Wida, Pak Putu Wida Gunawan. Nah, kelihatan ya di sini. Beliau ini baru selesai, baru habis event, ini event nasional kebetulan. Beliau menjadi salah satu pembicaranya, baru saja selesai. Beliau menjadi trainer untuk hibah rekognisi pembelajaran lampung bagi 2 kampus mahasiswa di Papua. Jadi ada program pemerintah untuk sharing knowledge bagi mahasiswa di Papua menggunakan LMS, Learning Management System Model. Nah, ini Pak Wida baru selesai menjadi pembicara di sana, baru aja selesai acaranya dari tadi pagi ya Pak Wida ya. Ya, terima kasih Pak Wida sudah capek-capek walaupun Anda punya pekerjaan, tapi tetap masih juga untuk bisa bergabung dengan kami. Di sini juga saya ketemu ada Pak Bernard. Nah, ini bisa dikatakan ini pakar jaringan ya. Ini beliau expert di bidang jaringan. Kalian kalau mau cara expert tuh kita punya 3 orang. Sebenarnya kebetulan 3-tiganya yang kita kenalkan. Salah satunya adalah Pak Gabriel, ada Pak Wida tadi, dan ini sekarang ada Pak Bernard. Pak Bernard ini adalah salah satu expert kalau kalian ingin bertanya tentang jaringan, kalian bertanya dengan security. Nah, beliau ini expertnya. Nanti beliau akan memberikan materi di materi kelima, di minggu kelima, minggu terakhir, sekaligus penutup yang manis. Jadi beliau benar-benar akan sharing knowledge kepada kalian, benar-benar kalian akan mungkin mendapatkan sesuatu yang baru mungkin para guru juga mendapatkan sesuatu yang baru juga. Jadi istilahnya brainstorming kembali. Ya, ini dia, ada Pak Wida. Di situ kami juga ada Pak Dwi, ini dia. Ya, ini ada Pak Dwi. Beliau adalah bagian nanti mengajarkan tentang programming. Ya, web programming. Beliau, saya sudah bilang, expertnya di sana. Jadi everything programming yang berkaitan dengan sertifikasi Oracle Academy, teman-teman udah tahu Oracle adalah perusahaan database nomor 1 dunia. Ya, bahkan Android juga menggunakan Oracle. Nah, beliau akan mengajar tentang Java, web programming, everything. Kalian bisa akan ketemu dengan web programming untuk berhubungan dengan programming. Ini dia pakarnya, ya, Pak Putu Wida.
Pak Pras, adakah di sini? Ada Pak Pras, dosen kami yang baru bergabung dengan teknik informatika. Pak Pras, adakah? Oh, ada, ini dia. Ya, ini Pak Pras. Nah, beliau dibilang analisis. Ini beliau punya expert yang lumayan, dan beliau juga masih fresh graduate, benar-benar baru. Jadi ilmunya masih benar kekinian sekali. Kalian nanti kalau misalnya memutuskan belajar di teknik informatika Unira, nah salah satunya kalian akan ketemu dengan Pak Pras ini. Ya masih fresh, benar-benar masih semangatnya masih muda. Artinya kalau kalian mau bertanya banyak hal tentang knowledge kekinian, teknologi kekinian, nah ini ada Pak Pras. Nanti kontak-kontaknya bisa kami akan sharing nanti. Nah itu sudah ada halo Pak Pras dan sebagainya. Oke. Ya. Terima kasih, itu sekilas perkenalan. Udah semua ya Pak Gabriel, dan saya sendiri, Pak Gerson, saya sendiri di bidang analis juga. Nanti juga di beberapa bidang sertifikasi, khususnya untuk sertifikasi internasional di Microsoft Office Specialist, dan beberapa bidang analisis rekayasa perangkat lunak atau RPL. Nah, nanti kalian bisa boleh tanya-tanya dengan Pak Gerson juga, boleh sharing juga dengan para guru. Kita berbagi ilmu, berbagi knowledge yang kita punya. Terima kasih Pak Pras. Oke, apakah semua peserta sudah mengisi prates ini? Apakah ada yang belum? Sudah semuanya? Anda tinggal memilih penilaian, Anda menilai pernyataan Anda mengetahui apa tidak. Oke, nggak apa-apa, nggak ada kameranya. Ya, ini kebetulan Pak Gerson baru lihat chatnya. Nggak apa-apa. Oke, sudah semua ya? Sudah semua mengisi? Kalau sudah semua mengisi, silakan host untuk melanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan ke sesi yang mungkin paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi penyampaian materi oleh Bapak Gabriel Lestaatnyana. Untuk itu, kepada Bapak Gabriel dipersilahkan untuk mempresentasikan materinya. Ya, halo, selamat pagi semua. Ya, senang juga bisa kita berkumpul kembali di sini ya. Jadi walaupun kita dibatasi oleh jarak ya, tapi intinya teknologi itu ya, ini sebenarnya berkaitan dengan paradigma ya. Teknologi itu mendekatkan yang jauh ya, menjauhkan yang dekat ya. Nah, kurang lebih itu ya sedikit saya sharing mengenai paradigma ya. Oke, karena waktu sudah berjalan ya, mungkin untuk operator mungkin bisa langsung aja ya kita masuk di slide ya, supaya tidak membuang banyak waktu ya. Ya, oke, selamat pagi semua ya. Nama saya Gabriel. Nah, ini untuk materi yang pertama ya. Saya membawakan tentang electronic commerce system ya. Jadi e-commerce itu salah satu ya yang berkaitan dengan apa? Bisnis online ya. Nah, di dalam bisnis online dan sistem terkomputerisasi ya, ini sebenarnya sesuatu yang kalau saya bilang itu gampang-gampang susah ya. Nah, gampangnya di mana ya, kan banyak yang antusias ya. Jadi nanti di akhir slide ya, mungkin akan saya sedikit tampilkan ya. Ada fakta-fakta yang sangat mengejutkan ya. Jadi yang akan saya sampaikan di sini. Oke, next. Nah, jadi kalau ada di sini adik-adik ya di SMK Wira atau mungkin para rekan-rekan guru ya. Ya, mungkin ada beberapa guru SMK Wira ya yang sudah sangat akrab ya sama saya ya, seperti Pak Timothy Adri ya sama Pak Kristi Aditama ya. Ya mungkin saya ingin menyapa mereka dulu ya, atau mungkin teman-teman yang lain ya, teman-teman guru yang lain beserta adik-adik siswa SMK ya. Oke, kita mulai dari pengenalan ya, pengenalan dari e-commerce itu sendiri ya. Jadi yang dimaksud dengan e-commerce itu meliputi apa? Yang pertama itu pengembangan ya. Pengembangan itu kita adalah masuk dalam fase
mengadakan namanya inovasi ya, kalau saya bilang. Kalau misalnya zaman dulu ya kan, orang itu kan jualan kan hanya transaksi secara offline ya, atau secara langsung ya kan. Nah, kalau pengembangan seperti apa contohnya ya? Kita sudah banyak tahu ya, salah satu ownernya ya itu adalah Menteri Pendidikan sekarang ya kan. Nah, sudah kita tahu semua ya, Pak Nadiem Makarim ya. Nah, itu kan bosnya Gojek ya. Jadi Gojek itu kan mengembangkan namanya sistem transportasi ya. Nah, kalau pemasaran ya kan, kalau saya katakan namanya pemasaran dulu kan targetnya itu kan hanya lokal ya. Kalau sekarang bagaimana? Kita bisa lihat OLX ya, habis itu apalagi Tokopedia, Lazada dan lain-lain ya. Itu target pasarnya tuh kira-kira hanya di Pulau Bali atau seluruh belahan dunia. Ya seluruh belahan dunia ya. Sama juga dengan penjualan ya, di mana ada pemasaran pasti ada namanya penjualan. Berarti kan di sini ada proses transaksi. Nah, lalu ada namanya pengiriman. Nah, pengiriman ini kan salah satu bagian dari e-commerce ya, yang berupa apa? Proses apa namanya? Menyampaikan suatu barang dari supplier ke customer ya, atau dari penjual ke pembeli ya. Nah, ini kan memanfaatkan namanya jasa pengiriman barang ya, atau kurir ya. Nah, lalu pelayanan ya kan, misalnya kita kalau misalnya belanja di Tokopedia ya kan, atau misalnya di toko online yang lain, biasanya kan ada ya yang berupa namanya pelayanan ya, atau saya bilang namanya feedback. Biasanya kan ada yang sering ngasih bintang ya, bintangnya kan dari bintang 1 sampai bintang 5 ya. Nah, pasti di antara kita semua pasti sering ya melakukan yang namanya transaksi berbasis online ya. Nah, lalu di sini ada pembayaran berbagai produk dan jasa yang diperjualbelikan pada jaringan internet. Nah, jadi di sini jaringan internet itu sangat berperan penting ya untuk proses pembayaran. Kalau misalnya ada yang pernah belanja di toko online ya kan, pasti kan ada namanya pembayaran ya. Misalnya pakai apa misalnya saya bilang GoPay ya, atau misalnya pakai OVO, atau misalnya transfer lewat ATM ya, atau misalnya transfer lewat mobile banking ya. Tapi yang saya jumpai ya kan, ini adalah satu bentuk inovasi ya secara keseluruhan ya, karena kan kalau kita bayangkan ya, yang namanya pembayaran ya kan, berarti kan memberikan uang langsung ya. Nah, itu paradigma zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang ya kan, kita memberikan uang tapi memanfaatkan namanya jaringan internet ya. Oke, next. Nah, di zaman sekarang ya kan eranya itu ya. E-everything ya. Jadi ada e-commerce, e-CRM ya, e-procurement, e-logistik ya, sampai e-bisnis. Nah, jadi yang kita di sini harus hati-hati adalah apa namanya? Banyak juga di internet itu bisnis abal-abal ya. Jadi istilahnya mereka kalau saya bilang itu memperlihatkan katalog ya, tapi nggak sedikit juga yang berbau namanya tipu menipu ya. Jadi istilahnya belum pernah ya namanya ketipu di sana ya. Jadi istilahnya kalau teman saya mungkin ada beberapa ya yang pernah ditipu ya. Dia sudah bayar, udah transfer tapi barangnya nggak dikirim gitu ya. Jadi di sini saya tekankan ya, hati-hati ya. Jadi kita itu kalau misalnya bertransaksi itu ya, usahakan transaksi di media ya, atau toko online yang kredibel ya, atau dalam hal ini kredibel itu apa? Yang terpercaya ya. Nah, jadi di sini ada paradigma perubahan bisnis secara tradisional ke taraf bisnis secara elektronik ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, bisnis memberikan kesempatan perusahaan untuk melakukan bisnis ya 24 jam ya, standby, dan ini istilahnya 24 jam by 7 ini adalah apa? Online 24 jam ya, 7 hari ya. Jadi istilahnya nggak pernah tutup ya. All day, every day, dan
jangkauannya apa? Seluruh dunia ya, worldwide ya. Oke, next. Nah, ini adalah saya bilang ruang lingkup ya dari e-commerce ya. Jadi dalam proses menjual ya, di sini ada namanya market ya atau produk ya. Habis itu di sini selanjutnya memasuki tahap market simulasi ya. Lalu selanjutnya masuk ke tahap negosiasi ya. Selanjutnya ke order receive ya, penerimaan order. Lalu di sini ada order selection and priority. Nah, selanjutnya ada billing order dan proses pembayaran. Lalu ada order scheduling ya dan fulfillment delivery ya. Terakhir ada customer service and support ya. Ini adalah alur proses penjualan ya. Jadi dari produk ya, produk yang diteliti ya kan. Misalnya contoh kayak saya kasih contoh ya. Saya misalnya jualan software ya. Jadi software itu kan sebelum saya pasarkan kan harus saya riset dulu ya, harus saya teliti dulu kurangnya software ini di mana. Misalnya contoh yang sederhana saja ya, kalian pernah belanja di Indomaret ya. Nah otomatis kan di sana ada aplikasi kasir ya berbasis desktop ya kan. Nah yang sederhana saja dulu ya. Jadi bagaimana cara kita mempelajari produk software itu ya, habis itu kita melakukan simulasi ya. Simulasi itu uji coba ya. Dan kita melakukan suatu pembelajaran. Nah, lalu di sini adalah kita masuk ke tahap negosiasi ya. Jadi dari sumber daya yang dihabiskan, ya kan, kita mau jual dengan harga berapa? Misalnya contoh software saya mau jual dengan harga katakanlah misalnya 50 juta, ya kan? Nah, otomatis kan selanjutnya ada di tahap order receive ya. Jadi apakah ada order yang masuk atau enggak ya. Jadi sampai tahap terakhir ya customer service dan support. Jadi kalau misalnya di dalam perusahaan IT ya atau misalnya di perusahaan konsultan IT ya, customer service and support itu ini sangat penting ya. Jadi ibaratnya kita memberikan garansi ya, kita memberikan layanan ya, namanya SAS ya, Service After Sales ya. Nah, oke ya, kita ke tahapan selanjutnya ya, buying process. Ya kan, sama juga ya, buying process ini apa? Proses pembeli ya. Jadi product discovery ya, product evaluation, term negotiation ya, order placement ya, order tracking, order payment dan product receive ya, dan terakhir product service and support ya. Jadi bagaimana kita melakukan seleksi ya. Misalnya keperluan kita ini misalnya perlu dengan barang apa, misalnya produk apa ya kan. Habis itu kita melakukan namanya evaluasi. Saya kasih contoh misalnya. Saya punya suatu perusahaan ya. Nah, atau katakanlah ya supaya asik temanya ya, saya ngambil bukan perusahaannya, desa wisata saja ya. Jadi misalnya desa wisata ini ya kan kemarin yang saya sempat saya mengadakan penelitian ya, saya peninjauan desa wisata ini sebenarnya ingin ya punya suatu produk ya yang bisa untuk memasarkan produk barang-barang kerajinan tradisional ya ke luar negeri ya, bukan hanya di Bali saja ya, karena kalau level Bali kan takutnya skopnya terlalu kecil ya, seluruh dunia ya. Jadi aplikasi apa yang diperlukan. Nah, kita masuk ke produk evaluasi ya. Jadi setelah kita evaluasi, kita putuskan ya. Ya, kita coba mungkin aplikasi berbasis web ya, karena web kan seluruh dunia bisa akses kan. Nah, tinggal ketik kan di linknya tuh ya, di URL-nya tuh kan, nama websitenya apa misalnya. Kayak misalnya Undira Bali kan, undirabali.ac.id. Pasti ke sini ya. Nggak mungkin misalnya Undira Bali itu ada di Amerika ya. Nah, itu kan nggak mungkin ya kalau saya bilang. Nah, lalu kita masuk pada tahap term negosiasi ya. Jadi kita punya modal berapa, kita punya sumber daya berapa ya. Nah, setelah itu pasti ya, baru kita melakukan proses order ya.
order placement ya, penempatan order. Nah, lalu ada order tracking ya. Jadi istilahnya kita melakukan apa namanya? Tracking itu kan penelusuran ya. Jadi ditelusuri ya kan apakah apa namanya? Lokasi kita ya. Misalnya kalau produknya berbentuk aplikasi perangkat lunak kan tinggal dikirim ya. Kalau misalnya berbentuk barang juga sama ya, tapi nanti yang diterima kan barang ya. Kalau ini kan berupa soft file ya, jadi aplikasi perangkat lunak. Lalu selanjutnya kita masuk di tahap pembayaran ya. Jadi misalnya si vendor ini maunya transfer ya, misalnya transfer by mobile banking misalnya. Lalu kita menerima produknya ya, setelah kita bayar kita terima. Nah lalu pada tahap terakhir ya kan, product service and support ya. Jadi misalnya kalau kita mengalami kendala, biasanya kan ada ya mereka itu ya atau vendor itu memberikan contact person ya untuk misalnya kita konsultasikan kan begitu ya. Nah ini semua adalah scope ya dari e-commerce ya. Jadi proses transaksi melalui media berbasis online ya. Oke, mungkin next ya slide-nya. Ya, jadi ini sebenarnya simulasi perancangan jaringan ya. Jadi e-commerce teknologi ini berkaitan dengan supporting perangkat keras ya. Nah, jadi bisa dilihat ya di sini ada paling atas itu, gambar paling atas itu sebenarnya aplikasi end user ya. Kalau saya bilang itu aplikasi berbasis tatap muka ya kan. Nah, di bawahnya ya kan ada seperangkat ini ya apa namanya saya bilang perangkat keras yang mendukung ya, ada beberapa perangkat keras yang mendukung ya. Salah satunya misalnya firewall ya, web server ya. Habis itu apa? Database server. Habis itu apa? Storage ya. Nah, ini semua ini saling terintegrasi ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya saya menerapkan skema ini ya biasanya kan kalau misalnya di mata kuliah ya atau misalnya saya lagi ngajar ke mahasiswa, pasti kan antara perangkat lunak dan perangkat keras itu kan adalah tidak bisa dipisahkan ya, saling terintegrasi ya kan. Syaratnya perangkat lunak itu jalan harus ada apa? Support perangkat keras ya. Saya yakin adik-adik di SMK kan sudah ada bayangan ya, karena di sini kan apalagi saya lihat di sini teman-teman saya yang jadi guru TI di SMK Wira itu kan sudah ini ya apa namanya tidak diragukan lagi ya kemampuannya ya. Jadi saya yakin adik-adik di SMK Wira juga apa namanya mengerti ya, karena saya berbicara seperti ini kan ada buktinya ya. Jadi alumni SMK Wira yang kuliah di Undira ini kan bisa dilihat ya, jadi prestasinya seperti apa ya. Nah, jadi itu apa suatu kebanggaan ya kalau saya bilang ya. Oke, mungkin bisa di next ya. Nah, kategori ya, kategori ini adalah di dalam e-commerce ini ya, kita bagi 3 dulu ya secara garis besar ya. Yang pertama itu B2C ya, B2B sama C2C ya. Nah, yang dimaksud B2B ya, business to consumer ya. Habis itu business to business sama consumer to consumer ya. Mungkin bisa di next ya. Nah, untuk B2C ya. Jadi apa yang dimaksud dengan B2C? Jadi di sini perusahaan mengembangkan pasar elektronik ya yang menarik untuk menjual berbagai produk dan jasa kepada pelanggan ya. Lalu yang kedua, perusahaan menawarkan situs web e-commerce yang menyediakan pajangan virtual, katalog multimedia, pemrosesan pemesanan interaktif ya, sama sistem pembayaran yang aman dan dukungan pelanggan online ya. Jadi intinya ya B2C itu ya, yang menjual barang itu adalah businessman ya atau perusahaan ya, atau mungkin toko online ya. Tapi toko online yang legal ya, yang punya izin misalnya. Contoh kayak mataharimall.com gitu ya. Nah, berarti kan dia secara sah itu kan sebuah toko ya. Nah,
Lalu dari toko itu menjual ke konsumer ya. Konsumer itu apa? Berarti secara pribadi ya. Pribadi. Jadi antara suatu bisnis ke pribadi seseorang ya. Seperti contoh yang saya bilang tadi ya, misalnya saya secara pribadi itu mengorder barang secara online itu di mataharimall.com misalnya seperti itu ya. Nah, jadi intinya ya saya kasih tahu ya. Oke, next. Nah, yang kedua apa? B2B ya, business to business. Nah, jadi apa itu business to business? Jadi yang pertama itu melibatkan pasar bisnis dan hubungan pasar langsung antar perusahaan. Lalu yang kedua, perusahaan menawarkan web ya bagi pelanggan dari perusahaan lain dan para pemasok. Lalu yang ketiga, pasar lelang dan jual beli untuk berbagai perusahaan. Nah, saya di sini saya perjelas lagi ya. Jadi business to business berarti antar satu perusahaan ke perusahaan yang lain ya, dan transaksi dilakukan secara online ya. Entah menggunakan website atau menggunakan mobile banking ya. Saya kasih contoh tadi ya, mataharimall.com. Kalau misalnya di kategori B2C, dia kan jadi penjual ya. Nah, sekarang dia jadi pembeli ya. Nah, sekarang penjualnya siapa? Manufaktur, saya bilangnya pabrik ya. Misalnya dia ingin order sepatu Adidas ya. Saya katakanlah misalnya Adidas Yeezy ya, saya bilang. Nah, jadi misalnya Matahari Mall itu ngorder misalnya sepatu Adidas ya, Adidas Yeezy itu di pabrik Adidas ya. Nah, otomatis transaksi yang dilakukan itu berarti kan antar dua perusahaan ya, atau mungkin lebih ya. Misalnya antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya ya. Nah, jadi intinya kayak gitu ya. Oke, next. Nah, lalu consumer ya. Nah, jadi ini istilahnya pribadi ya. Jadi antar pelanggan kepada pelanggan. Jadi tempat para pelanggan dapat membeli dan menjual ke satu sama lain ya. Contohnya iklan personal, web personal ya, iklan pada koran online. Nah, contoh ya. Misalnya saya jual kendaraan ya, misalnya saya jual motor ya kan. Nah, tapi yang beli ya kan, misalnya contoh Pak Gerson yang beli ya, atau mungkin yang beli motor saya itu Pak Timothy Adri ya, misalnya ya. Ini kan contoh ya. Nah, jadi itu kan transaksi dilakukan antara orang pribadi terhadap orang pribadi ya. Jadi itu ya intinya ya, consumer tuh consumer ya. Oke, next. Ya, ini adalah arsitektur ya, proses e-commerce ya kan. Nah, ini sangat berkaitan dengan yang tadi ya saya bilang ya, teknologi e-commerce ya, itu terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak ya. Nah, untuk ini ya kan, ini adalah prosedur lebih tepatnya ya. Prosedur ya, bukan arsitektur ya, prosedur sebenarnya. Nah, jadi di sini ada apa prosedur itu? Pengontrolan akses keamanan ya, profil dan personalisasi manajemen ya, habis itu apa? Ini manajemen pencarian katalog ya. Nah, lalu yang di atas ya kan yang kotak hijau muda itu manajemen isi yang dinamis ya, misalnya gudang data ya, atau database saya bilang ya. Lalu selanjutnya di bawahnya manajemen katalog, kalkulasi harga ya. Ada konfigurasi produk ya, generasi katalog ya. Nah, untuk yang di bawahnya lagi ya kan ada namanya proses pembayaran ya, dukungan terhadap metode pembayaran, verifikasi ya kan. Nah, ini kan sebenarnya semua ini dalam bentuk apa? SOP ya, atau prosedur ya. Lalu selanjutnya ya, kotak warna di sebelah kanan itu ya, manajemen workflow itu ya kan. Berarti kan istilahnya di sini termasuk proses otomatisasi ya. Jadi istilahnya diagram alir ya. Saya bilang diagram alir proses transaksi. Nah, lalu di bawahnya ada apa? Pemberitahuan kegiatan ya, notifikasi ya. Nah, yang terakhir apa? Yang paling pojok kanan atas itu ya, kolaborasi dan perdagangan media ya. Nah, jadi istilahnya proses marketing ya. Berarti kan dari semua prosedur ini kan saling berhubungan ya. Saya bilang ya kan. Oke, next.
Ya, jadi termasuk pengendalian akses dan security ya. Jadi kita bayangkan saja misalnya toko-toko online misalnya seperti Tokopedia atau Lazada atau Blibli.com dan lain sebagainya ya kan. Bisa bayangkan nggak kalau misalnya aplikasi berbasis mobile dan website itu gampang dibobol orang ya kan. Misalnya ya kan saya misalnya ingin membobol suatu website ya kan atau membobol sistem. Kalau misalnya sistemnya gampang dibobol ya kan, kita bayangkan ya apa yang terjadi ya kan. Berarti kan banyak toh data-data barang, data-data customer, data-data supplier itu kan itu data-data rahasia ya, itu kan dengan gampangnya bisa dicuri orang ya. Jadi karena alasan itu kita perlu namanya menerapkan pengendalian akses dan security ya. Jadi di dalam proses e-commerce ini kita harus ada rasa percaya ya dan akses yang aman antara berbagai pihak ya. Nah, mungkin sebelum kita memasuki suatu website kan harus kita entry username password ya. Habis itu ada apa? Enkripsi key ya. Nah, habis itu apa? Digital certified and signature ya. Nah, saya kasih contoh ya di websitenya Undira Bali itu kan kalau saya mau mengakses kan saya memasukkan username password ya. Habis itu kan ada namanya salah satu contohnya untuk penerapan namanya yang saya katakan namanya CAPTCHA ya. Nah, udah tahu ya CAPTCHA ya. Nah, jadi itu salah satu bentuk pengendalian akses dan security ya. Oke, selanjutnya membuka seluruh akses dan sekaligus membatasi bagian tertentu ya. Nah, termasuk apa rekening orang lain ya, data perusahaan yang rahasia ya, area administrasi bagi webmaster. Nah, ini saya bilang ya pentingnya ya yang namanya privilege ya. Privilege itu apa? Hak akses ya kan. Nah, nanti ya di materi selanjutnya kan adik-adik semua ya akan diskusi ya materi tentang pemrograman web ya. Nah, di sini penerapan namanya privilege itu ya di dalam website itu sangat penting ya. Tapi di sini saya hanya membahas tentang proses bisnisnya saja ya. Oke, next. Nah, membuat profil dan personalisasi ya. Jadi mengumpulkan data pelanggan ya, user registrasi ya, dan lain sebagainya ya. Nah, digunakan untuk apa? Strategi pemasaran ya, autentifikasi identitas, manajemen rekening dan pembayaran ya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi penjelasan yang ini ya kan sebenarnya merupakan kalau saya bilang itu penjelasan dari arsitektur yang tadi itu ya. Nah, arsitektur proses e-commerce ya. Tapi lebih tepatnya prosedur ya, prosedur proses e-commerce. Oke, mungkin bisa di next saja ya. Ya, manajemen proses pencarian ya, membantu pelanggan untuk menemukan produk ya. Saya kasih contoh kan kita kalau misalnya bertransaksi di toko online, pasti kan ada menu namanya search ya. Jadi search itu kan tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan ya user untuk mencari barang yang mereka inginkan ya. Oke, next. Nah, manajemen isi dan katalog ya. Katalog ini salah satunya apa? Display barang ya. Nah, jadi termasuk apa? Konten manajemen software ya. Jadi untuk membantu perusahaan mengembangkan, perbarui, penyimpan data ya. Katalog manajemen software itu membantu perusahaan juga untuk mengolah isi katalog ya. Nah, katalog itu kan tentang display barang ya saya bilang. Nah, lalu termasuk apa? Berarti kan produk-produk dari barang yang dijual itu ditampilkan ya. Saya kasih contoh ya, misalnya kalau di toko online ya kan, kita misalnya masuk ke katalog barang ya. Nah, pasti kan di sana ada keterangannya ya. Barang itu ya kan sudah terjual berapa ya, stoknya dia berapa itu. Itu kan kelihatan ya. Kalau misalnya saya kasih contoh ya.
Saya sering juga transaksi di toko online ya. Jadi saya lihat dulu ya barangnya. Misalnya saya nyari raket badminton misalnya ya. Nah, saya lihat barangnya, ya kan? Ini raketnya ini dapat bintang berapa gitu ya. Habis itu jumlah yang sudah terjual berapa dan stoknya berapa. Nah, itu sebenarnya referensi bagi saya ya untuk saya bisa salah satu penilaian ya apakah barang itu istilahnya berkualitas atau enggak ya. Nah, contoh kayak gitu ya. Oke, next. Nah, manajemen arus kerja ya kan. Ini berisi berbagai model software dan proses bisnis ya. Nah, peraturan bisnis, stakeholder, persyaratan, otorisasi, alternatif pengiriman ya, database yang digunakan dan urutan tugas yang dibutuhkan untuk setiap proses transaksi ya. Nah, sekarang kan yang saya kasih contoh aja ya, peraturan bisnis ya. Kita namanya membeli barang ya atau bertransaksi secara online. Kira-kira kita itu dikirimkan barangnya dulu atau kita bayar dulu? Kan harus bayar dulu ya. Baru kita dikirimkan barang ya kan. Nah, jadi di antara semua rules ya atau aturan-aturan itu ya atau prosedur itu ya kan. Itu kan secara bertahap ya. Jadinya kita order dulu ya kan. Habis itu nanti kan dari sistem itu mengirimkan kita notifikasi pembayaran. Habis itu baru kita bayar ya kan. Pembayaran diverifikasi, baru sistem itu memberikan notifikasi kepada penjual ya kalau barang ini sudah dibayar. Nah kan. Lah penjualnya ngapain? Berarti kan tinggal melakukan namanya package ya, packaging ya, proses pengepakan, pengemasan sama pengiriman ya. Nah, jadi itu ya, saya bilang peraturan bisnis ya, rules-nya ya. Oke, next. Ya, slide-nya silahkan di next. Nah ini kan contoh ya, ini sebenarnya ini MS Market ya, saya bilang, ya kan. Jadi berinteraksi terhadap apa, misalnya bisa mencari data supplier ya, habis itu menemukan produk ya, kita bisa melakukan order, kita bisa melakukan konfirmasi ya. Nah ini kan sebenarnya ada tabel-tabel ya, istilahnya kotak-kotak ini ya, multi supplier, katalog, corporate, sama order, ada availability sama order entry. Nah itu kan berarti secara tampilan ya, tampilan di aplikasi misalnya website ya kan ada semua kan ini, misalnya apa namanya form untuk ordernya ya kan, atau misalnya apa namanya tata cara untuk pembayaran ya. Nah di samping itu ya kan semua proses ini kan pasti setelah selesai ya kan pasti kan data-data supplier itu kan disimpan ya, sama data transaksi disimpan, data barang juga disimpan ya. Nah jadi satuan elemen ya yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan ya kan. Nah, itu kan sangat berkaitan dengan sistem informasi juga ya. Makanya kan di dalam sistem informasi itu kan seluruh elemen ya, seluruh kesatuan elemen itu yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan. Nah, maksud saya ini elemen-elemen ini kan di sini kan banyak ya. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk satu tujuan itu berarti apa? Proses bisnis ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, mungkin bisa di next ya. Oke, di next slide-nya. Nah, pemberitahuan kegiatan. Nah, ini kan namanya memberikan respon ya, jadi pelanggan. Misalnya pelanggan itu sudah bayar atau belum ya, atau misalnya kita bisa, kalau di Tokopedia kan ada menu namanya kita untuk ngelacak ya barang kita itu ada di mana ya. Nah, lalu memonitor dan mencatat semua kegiatan ya, sama memberikan notifikasi ya, misalnya email ya. Kalau saya biasanya kalau barang sampai ya kan pasti kan ada notifikasi ya. Misalnya email masuk, barang Anda telah sampai ya. Oke. Slide-nya di next ya. Nah, lalu kerjasama dan perdagangan ya.
Ini merupakan proses mendukung kesepakatan kerjasama dan layanan perdagangan ya yang dibutuhkan oleh pelanggan. Misalnya di sini fokus pada pelanggan ya melalui email, chat, dan discussion group ya, meningkatkan layanan ya dan membangun loyalitas ya kan. Nah, contoh ya, kita kalau misalnya puas ya dengan layanan toko online ya kan, pasti ke depannya kita akan secara tidak langsung ya, kita itu kan pasti akan ketagihan ya, atau bukan ketagihan ya, kita kalau misalnya ingin membeli barang, pasti kita menggunakan jasa toko online itu ya. Misalnya contoh apa namanya, Lazada misalnya. Kalau misalnya saya puas ya sama pelayanan Lazada itu, misalnya kalau lain kali saya ingin mengorder barang, pasti kan saya mesen lewat Lazada ya, atau misalnya toko online yang lain ya. Gitu ya. Oke, next slide-nya. Nah, sama juga proses pembayaran elektronik ya. Ini kan ada, saya bilang tadi ya, menggunakan OVO Point bisa ya, menggunakan apa lagi? GoPay juga bisa ya, menggunakan apa lagi? Transfer ya, transfer lewat ATM dan mobile banking ya. Nah, jadi itu intinya ya pembayaran elektronik. Nah, di samping itu semua ya kan, yang kedua ini ya, poin yang nomor 2 ini bisa dilihat di sini, tentang keamanan ini harus terjamin ya. Nah, jadi gitu ya. Oke, next. Nah, ini electronic payment example ya. Jadi ini secara arsitektur ya, jadi dan prosedur saya bilang ya. Ada customer, ada merchant ya. Di sini yang paling bawah itu kan sebenarnya hanya berupa apa? Fasilitator ya. Jadi nanti jangan khawatir ya adik-adik semua ya. Nanti mungkin ya kalau diizinkan ya kan. Setelah presentasi ini mungkin materi saya ini kan bisa mungkin di-sharing ya secara soft copy-nya ya. Oke, next. Nah, ini e-commerce application trend ya. Jadi saya katakan tadi B2B dan B2C ini ya. Jadi apa namanya? Trennya ini bagaimana ya. Jadi yang berkaitan dengan proses bisnisnya ya. Oke, di next saja. Nah, faktor keberhasilan ya kan. Berhasil atau tidaknya e-commerce itu diukur dari apa? Yang pertama itu pilihan ya, nilai. Nah, nilai itu salah satunya apa? Rating ya. Habis itu kinerja dan pelayanan. Habis itu yang ketiga ini tampilan yang menarik ya. Harus istilahnya kita membuat tampilan yang menarik itu ya harus sesuai dengan kaidah IMK ya. Jadi IMK itu kan interaksi dan komputer ya, itu harus kita apa namanya salah satu indikator keberhasilan ya aplikasi yang sesuai dengan kaidah IMK ya. Habis itu selanjutnya apa? Iklan ya. Ada iklan, ada insentif ya. Lalu selanjutnya hubungan dengan komunitas ya. Nah, yang terakhir ini penting ya, keamanan dan kehandalan ya. Jadi aplikasi e-commerce itu ya kan harus aman dan handal ya. Handal itu kan entah dari sisi performa ya, entah dari sisi respon ya kan, dan lain-lain ya. Oke, next. Nah, pemasaran ya, ini sebenarnya kan apa namanya sama ya modelnya, prosesnya ya. Oke, di next saja ya yang ini. Nah, ini web store requirement ya. Jadi apa saja yang dibutuhkan ya. Jadi untuk membangun suatu web store ya. Habis itu target marketnya bagaimana, habis itu pelayanannya bagaimana, model transaksinya bagaimana ya di apa namanya serving your customer ya. Jadi ada menu save ya, ada transaksi, ada support ya, dukungannya bagaimana. Habis itu managing web store ya. Jadi bagaimana kita lakukan namanya pengelolaan web store ya. Jadi termasuk pengoperasiannya ya, sama proteksi keamanannya ya. Jadi mohon maaf ya, hanya saya bahas inti-intinya saja ya di sini ya. Oke, next. Ya, berarti sekian ya presentasi dari saya. Oke, mungkin mohon izin ya kepada operator ya. Saya ingin apa namanya melakukan share screen ya. Mungkin bisa diakhiri ya presentasinya ya. Saya mohon izin untuk apa namanya tadi ada yang kelupaan ya.
untuk saya men-sharingkan. Ya, nah ini ya. Nah, belanja online ini apa namanya? Berkaitan dengan potensi dari e-commerce itu sendiri ya. Jadi kita lihat ya, pojok kiri atas ya kan. Ini potensi pasar e-commerce di Asia Tenggara ya. Indonesia ini kan target pasar yang sangat besar. Karena apa? Penduduk Indonesia ini berapa sekarang ya kan? Nah, dari penduduk Indonesia yang kurang lebih ya 270-an juta ya. Kita lihat ya, dari 270-an juta itu berapa persen sih yang punya gadget ya? Oh, pasti banyak ya. Satu orang pun punya lebih dari satu gadget kan bisa jadi ya. Nah, lalu seberapa sering ya aplikasi e-commerce itu digunakan ya? Kita lihat yang sebelah kiri ya, yang di bawah ya, aplikasi e-commerce yang paling sering digunakan ya. Ada Tokopedia, Lazada, Bukalapak ya. Nah, ini di bawahnya lagi ya, pertumbuhan e-commerce ya tercepat di dunia. Di mana? Indonesia ya. Makanya kan Menteri Keuangan sekarang ya kan, Bu Sri Mulyani kan, itu salah satu yang jadi target untuk objek pajak itu apa? E-commerce ya. Karena potensi e-commerce besar sekali ya. Nah, saya kasih contoh gimana kok besar potensi transaksi e-commerce ya. Nah, sekarang saya kasih contoh ya kan, Menteri Pendidikan sekarang ya, Mas Nadiem ya. Coba itu berapa kekayaannya. Ya kan? Berapa triliun ya. Nah, kita lihat ya, aplikasi Gojek itu baru berapa tahun sih umurnya, ya kan? Tak sampai nggak 10 tahun ya. Nah, sekarang kita bandingkan ya dengan ownernya Jarum ya. Jarum itu kan punyanya Rudy Hartono ya. Nah, sekarang pertanyaannya ya kan, Jarum itu sudah berapa lama beroperasi ya? Jarum rokok itu ya. Kan sudah puluhan tahun loh. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, lebih kaya mana? Rudy Hartono atau Nadiem Makarim? Nah, jawab sendiri ya. Jadi silahkan nanti browsing ya. Bagaimana ya kan kita membandingkan ya kan sistem transaksi konvensional dengan e-commerce ya. Karena itu sebagai perbandingan ya istilahnya ya kan. Makanya saya bilang kenapa potensi e-commerce ini sangat tinggi sekali ya saya bilang ya. Nah, dari apa yang kita bahas tadi ya. Nah, kita bisa lihat ini ya, data yang saya ambil mulai tahun 2017 ya. Nah, kita bisa dilihat ya di surat kabar ya. Ini intinya ini apa ini? Ya kan? PHK ya. Jadi karena apa PHK itu terjadi? Ya kan? Karena bisnis konvensional itu mati semua ya, saya bilang ya. Ya, sekarang saya kasih contoh ya kan. Di sini masih eksis nggak perusahaan taksi burung biru di sini? Atau misalnya yang dulu apa namanya waktu zaman saya masih kecil ya, dulu kan kita kalau di bidang fotografi ya, kita kan ada namanya perusahaan yang bergerak di bidang itu kan namanya Kodak Fujifilm ya. Nah, sekarang masih eksis nggak itu Kodak Fujifilm ya kan? Nah, otomatis kalau misalnya perusahaannya sudah makin istilahnya apa namanya tidak berdaya menghadapi apa namanya digital marketplace ini ya kan, mau tidak mau pilihannya cuma dua ya, berubah atau mati ya. Jadi kalau misalnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya ya kan, mohon maaf ya mungkin kata-kata saya agak sedikit ini ya apa namanya ya sedikit asik ya kalau saya bilang ya. Jadi kita bisa bayangkan ya. Jadi di sini ya kan intinya ya, kita ini mau tidak mau ini harus mengikuti tren ya. Istilahnya kita apa namanya? Dari hal-hal yang saya sampaikan ini ya. Ini sebenarnya buku referensi yang saya ambil ya. Ini apa namanya? Paling bawah itu ada ya.
nama penulisnya ya, Profesor Renal Kasali ya. Jadi apa namanya? Sorry ya, tapi mohon maaf, saya bukan promosi buku di sini ya. Tapi buku ini sebenarnya mampu ya untuk membuka paradigma kita sebenarnya ya. Jadi apa namanya yang tadi saya sampaikan ya, saya kaitkan dengan beberapa apa namanya tinjauan yang saya ambil, misalnya tadi kan Pak Gerson sempat menjelaskan ya kan, sebenarnya fokus saya itu untuk mengembangkan objek-objek wisata ya. Maksud saya ini ingin saya buat seperti ini ya, istilahnya menggunakan digital marketplace ya, objek-objek wisata itu ya. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik tertarik ya, silahkan mungkin bisa ngontek Pak Gerson ya. Nah, jadi untuk apa ya kan? Ya, bilang aja Pak Gerson, untuk tahun depan saya mau masuk di program studi teknik informatikanya Undira ya. Nah, tolong dikit. Ya, oke ya. Mungkin itu ya sedikit apa namanya. Ya kita nyantai aja ya untuk sedikit penutup dari saya ya. Oke. Mungkin itu saja ya yang saya bisa sampaikan untuk hari ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman atau adik-adik semua ada yang ingin bertanya ya, mungkin di kolom chat ya. Nah, di kolom chat itu saya sudah tuliskan ya. Buat teman-teman juga selain email atau kolom chat juga boleh Pak Gabriel sharing kontak, mungkin Pak Gabriel sharing kontak personnya Pak Gabriel. Nah, misalnya, oh ya, atau mereka mau sharing-sharing tentang mau bikin bisnis UKM dari anak-anak siswa ini, why not? Kenapa enggak? Ya, silakan Pak Gabriel. Oh ya, siap ya. Nah, itu ya. Kalau misalnya ingin menghubungi saya lewat email dan nomor WhatsApp ya, mungkin di kolom chat sudah saya sharing ya. Ya, mungkin saya rasa cukup ya. Terima kasih atas kesempatannya ya. Terima kasih juga kepada pihak mitra, pihak SMK Wira ya, mungkin para guru ya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah ya, guru-guru di bidang IT ya, beserta adik-adik siswa-siswi SMK Wira Harapan ya. Khususnya juga saya tidak lupa berterima kasih kepada Ketua Program Studi Teknik Informatika ya, Bapak Gerson. Sama berterima kasih kepada para rekan-rekan dosen ya, Pak Bernard, Pak Pras, Pak Wida, sama Pak Dwi ya. Terima kasih untuk supportnya pada hari ini ya. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika ya yang sudah bersedia untuk menjadi fasilitator ya. Oke, mungkin saya akhiri ya. Selamat siang semua. Saya kembalikan kepada host ya. Ya, silakan Ria untuk hostnya. Oke, terima kasih kepada Bapak Gabriel atas sharing pengetahuannya yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua tentunya. Dengan berakhirnya presentasi tadi, berakhir pula kegiatan pengabdian sesi 1 hari ini. Sesi 2 akan dilaksanakan pada hari Selasa, 10 November 2020, yang nantinya akan diikuti oleh para guru SMK Wira Harapan. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasama dari semua pihak. Akhir kata, kami ucapkan selamat siang dan kami juga mohon maaf jika ada kesalahan tadi. Dan kami juga berpesan mohon tetap menjaga pola 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih buat Bapak Guru, Ibu Guru juga, buat para siswa, mahasiswa, thank you. Para dosen yang sudah boleh bergabung, terima kasih. Kita bisa akhiri pertemuan kita untuk sesi hari ini. Hari Selasa kita ketemu untuk para guru, dan di 2 minggu lagi, para siswa, kita akan ketemu lagi untuk materi yang lebih berbobot lagi, yaitu programming. Ya,
yang artinya pengenalan web programming yang akan disampaikan oleh Pak Dwi. Oke, sampai ketemu kita untuk di minggu depan dan di 2 minggu lagi semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Pak. Siang. Ya, dadah. Yang Pak. Ya, siang. Ya, siang.